Mensyukuri nikmat Allah. Semenjak kita dalam kandungan ibu sampai kita lahir, bahkan sampai hari akhirat nantinya, surga ataupun neraka, Allah yang nama manusia tak luput dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara tentang nikmat Allah, berarti kita tidak terlepas dari 4 perkara yang harus kita ketahui selaku hamba Allah. Yang pertama, orang yang memberikan nikmat. Orang yang memberikan nikmat adalah Allah. Dialah yang berkuasa menambah dan mengurangkan nikmat yang ada pada diri insan. Kalau Allah yang berkehendak untuk menambahnya, maka tak seorang pun yang dapat menolaknya. Dan begitu pun sebaliknya. Kalau Allah berkehendak untuk mencabut nikmat yang ada pada manusia, juga tak seorang pun yang mampu mempertahankannya. Kenapa demikian? Karena kehendak Allah di atas segala kehendak. Manusia hanyalah bisa berencana, namun keputusannya terletak pada keputusan Allah. Meskipun sebelumnya perkara itu telah diputuskan oleh Allah, meskipun kita telah memiliki 101 macam rencana, namun semua itu tidak berarti apa-apa kalau si pemberi nikmat tidak merestuinya. Betapa banyak kita lihat orang tua sang anak menginginkan anaknya sekolah tinggi, tapi tak semua orang tua yang memperoleh keinginannya yang seperti itu. Bahkan kadang kala sang anak tidak sadar bahwa orang tuanya telah bersusah payah mencari nafkah demi keberhasilan anaknya. Tapi semua itu merupakan kehendak sang pemberi nikmat. Yang kedua, nikmat yang diberikan Allah. Secara garis besar, nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia terbagi dua. Yang pertama, nikmat ijad, artinya mengadakan suatu nikmat yang belum ada. Dan yang kedua, nikmat imdad, yaitu nikmat yang diberikan Allah ada kelanjutannya. Nikmat yang paling di antara nikmat yang diberikan Allah itu adalah nikmat iman dan kesehatan. Kalaulah manusia menghitung nikmat Allah yang ada meskipun dibantu oleh komputer dan alat teknologi canggih lainnya, tak seorang pun yang sanggup menghitung ranting-ranting dijadikan pena, daun-daun sebagai bukunya, dan lautan sebagai tintanya. Tentu belum cukup untuk menuliskan nikmat Allah yang diberikan kepada manusia. Dan jika kamu hitung nikmat Allah, niscaya tak akan sanggup kamu menghitungnya. Dan yang ketiga, orang yang menerima nikmat Allah. Sikap manusia dalam menerima nikmat Allah tidaklah sama. Ada orang yang menerima nikmat Allah ketika dia telah menerima nikmat yang diberikan Allah, lalu dia tidak ingat akan orang yang memberi nikmat, dan ada pula orang yang ketika menerima nikmat dari Allah, dia ingat akan orang yang memberi nikmatnya kepadanya, sehingga akan terlancarlah di mulutnya kalimat-kalimat yang baik dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, adanya ucapan syukur terhadap nikmatnya. Nah, kewajiban kita selaku orang mukmin dengan mensyukuri nikmat Allah yang diberikannya kepada kita, dan salah satu tanda-tanda orang yang mensyukuri nikmat Allah, lahirnya ucapan-ucapan baik pada mulutnya. Contoh kecilnya saja, ketika kita akan makan diawali dengan bismillah, dan ketika telah selesai makan ataupun minum, kita akhiri dengan alhamdulillah. Ini adalah contoh-contoh sikap orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lafaz yang menyatakan syukur kepada Allah sangatlah banyak. Salah satunya yang baik adalah lafaz pujian, yakni alhamdulillah. Lafaz ini apabila dibaca oleh seorang yang beriman, dia ringan pada lidah namun sangatlah berat pada timbangan, artinya mudah diucapkan dan banyak nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu contoh lagi menandakan orang yang bersyukur kepada Allah adalah dia mau berterima kasih kepada sesama manusia. Ketika orang lain memberikan sesuatu yang bermanfaat baginya, apakah itu perkara dunia, apalagi urusan akhirat.